Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifarsan Sabila, kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh kolonialisme Belanda di bidang agama, politik, hukum, dan juga iptek. Mari kita pelajari. Oke, di sini sudah ada mind map-nya. Mind map tentang pengaruh kolonialisme Belanda di bidang agama, politik, hukum, dan juga iptek. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pengaruh kolonialisme di bidang agama. Pada saat itu, pemerintahan Belanda benar-benar membatasi kegiatan keagamaan. Lalu, kepentingan masyarakat Muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji pun sangat dibatasi pada saat itu. Lalu, pada zaman kolonialisme Belanda, pemerintahan Belanda, itu mulai masuknya agama baru, yaitu agama Kristen, Protestan, dan Katolik yang disebarkan oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa pada saat itu. Nah, mereka menyebarkannya biasanya lewat pendidikan atau lewat sekolah-sekolah diajarkan pembelajaran keagamaan menggunakan bahasa-bahasa mereka. Ini ada suasana kegiatan keagamaannya, yaitu sebelah kiri sedang melakukan pengajian, lalu sebelah kanan melakukan sholat id pada saat itu. Lalu yang kedua yaitu pengaruh kolonialisme di bidang politik. Baik Daendels maupun Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan modern pada saat itu. Pada saat itu, para bupati dijadikan pegawai negeri dan diberi gaji, padahal menurut adat kedudukan bupati itu turun-temurun seharusnya dan mendapatkan upeti dari rakyat. Bupati telah menjadi alat kekuasaan bagi para kolonial Belanda. Bahkan praja yang dahulunya berdasarkan keturunan dirubah menjadi sistem kepegawaian pada saat itu. Lalu Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah perspektif pada zaman kolonial. Yang ketiga, hukum yang dulunya menggunakan hukum adat dirubah menjadi sistem hukum barat modern. Bahkan sampai sekarang hukum-hukum di Indonesia ini masih ada campur baurnya dengan hukum pada zaman masa Belanda pada saat itu. Yang keempat, Belanda dan Inggris melakukan intervensi pada kerajaan dan menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan bahkan kekuasaan pribumi pun runtuh. Karena pada saat itu banyak pegawai negara baru, jadi raja-raja tuh mulai turun atau berkurang peranannya dalam politik pada saat itu. Lalu ini ada perkumpulan politik, suasananya pada zaman itu. Oke, lanjut. Ada pengaruh kolonialisme dalam bidang hukum. Yaitu pada saat itu kebijakan raja pun mulai pudar. Seperti yang tadi kita lihat, hukum adat diganti menjadi hukum barat modern oleh kolonial Belanda pada saat itu. Lalu yang tadi hukum adat berubah menjadi sistem hukum modern, hukum barat modern. Lalu pegawai pemerintah sifatnya keturunan tidak berlaku lagi. Jadi semua orang tuh bisa menjadi bagian dari pemerintah. Lalu pusat pemerintahan ada di Pulau Jawa, sama seperti tadi. Lalu dikarenakan kedatangan Belanda menyebabkan gesekan yang mengakibatkan hukum di Indonesia berubah, salah satunya yaitu hukum barat yang merupakan warisan dari Belanda. Lalu pengaruh Belanda dalam hukum pidana juga dapat dilihat dari perlakuan yang diterapkan pada zaman itu, seperti golongan Eropa mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan pribumi dan Timur Asia. Lalu ini suasana saat di pengadilan zaman dahulu, pada zaman kolonial. Lalu ada pengaruh kolonialisme dalam bidang iptek. Pengaruh atau dampak dari kolonialisme Belanda dalam iptek adalah salah satunya terjadi perkembangan dalam sektor informasi dengan ditemukannya mesin cetak dan telegraf pada saat itu. Dan ditemukan juga alat teknologi penghubung seperti kapal api untuk memudahkan masyarakat berpergian jauh pada saat itu. Dan pengaruh pendidikan adalah pemerintah Belanda berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk menjadi pegawai administrasi yang terdidik.
Lalu karena Belanda membatasi pembelajaran di Indonesia pada saat itu karena mungkin Belanda tidak mau Indonesia jauh lebih cerdas daripada kaumnya. Jadi hanya beberapa golongan yang bisa sekolah pada saat itu seperti keturunan yang memiliki materi, orang-orang kaya, eh, orang-orang kerajaan atau sebagainya. Akhirnya orang-orang di Indonesia pun membentuk sebuah sarana pendidikan yang dikenal sebagai Budi Utomo, dan juga masuknya pendidikan berbasis agama juga, contohnya Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi pada saat itu akhirnya saat Budi Utomo dibuka dan akhirnya banyak tempat pembelajaran untuk orang Indonesia lainnya yang dibuka untuk umum. Jadi semua masyarakat Indonesia bisa belajar di situ. Dan ini foto telegraf dan mesin cetak yang ditemukan pada saat. Jadi itu saja yang saya sampaikan tentang pengaruh kolonialisme Belanda. Semoga bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.